Pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Sri Reski. Saya Kezia Sinaga. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani Nasution. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi junk food atau makanan cepat saji dengan obesitas remaja di usia 10-19 tahun. Stay tune teman-teman. Menurut WHO, remaja merupakan penduduk dengan rentang usia sekitar 10-19 tahun. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada remaja, baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Pada masa ini, remaja sangat rentan mengalami obesitas. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan remaja yang buruk, seperti konsumsi junk food atau makanan cepat saji dan aktivitas fisik yang kurang dan lain-lain. Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri, menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2017, ada sekitar 252 orang yang dikategorikan sebagai obesitas. Hal tersebut menjadi dasar bagi kelompok kami untuk mengambil tema penyuluhan tentang obesitas pada remaja, di mana tujuan dari penyuluhan ini adalah agar remaja di Kabupaten Ogan Ilir dapat mengerti dan memahami tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian obesitas, sehingga diharapkan remaja dapat mengambil langkah yang cermat dan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang obesitas pada remaja. Di mana topik ini sangat tren sekali di kalangan remaja. Di sini saya akan menyampaikan 3 bagian mengenai materi tersebut. Yang pertama, pengertian dari obesitas. Yang kedua, pengertian dari junk food. Yang ketiga, pola konsumsi junk food pada remaja. Oke teman-teman, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian obesitas. Overweight atau obesitas dan yang sangat sering kita sebut dengan kegemukan merupakan di mana pola konsumsi energi yang kita masukkan ke dalam tubuh, baik berupa makanan atau minuman yang kita konsumsi, tidak seimbang dengan apa energi yang kita keluarkan setiap harinya, sehingga energi yang kita masukkan ke dalam tubuh tersebut menumpuk menjadi lemak di dalam tubuh, dan itulah yang menyebabkan obesitas terjadi pada tubuh kita. Di sini banyak sekali faktor yang mempengaruhi obesitas tersebut. Dia termasuk multifaktorial, di mana ada faktor lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, faktor genetik, faktor aktivitas fisik, dan pola konsumsi makanan atau yang kita sebut dengan lifestyle. Tapi saya baca dari beberapa penelitian, hanya sedikit sekali peluang yang menyebabkan pengaruh genetik menyebabkan obesitas pada keturunannya. Dan yang paling banyak itu pengaruh dari pola konsumsi makanan, dan itu yang disebut dengan junk food. Remaja yang memiliki kelebihan berat badan 80% sangat berpeluang untuk menjadikan dirinya obesitas pada remaja. Pada remaja, dia sering mengonsumsi makanan junk food, sehingga pada dewasanya bisa menyebabkan tubuhnya berubah menjadi obesitas. Oke, yang kedua, kita akan masuk pada pengertian junk food itu. Junk food ini termasuk makanan fast food, di mana dia memiliki rendah gizi, makanan dan minuman yang memiliki rendah gizi. Itulah yang kita sering konsumsi setiap harinya. Kenapa banyak sekali remaja atau banyak sekali kita yang sering mengkonsumsi makanan siap saji ini atau fast food ini? Karena yang pertama, dia itu sangat cepat penyajiannya. Yang kedua, di sekitar kita sering ditemukan atau mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak mengeluarkan banyak energi untuk membeli atau menemukannya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kenapa junk food sangat buruk dikonsumsi oleh tubuh. Yang pertama itu karena dia itu memiliki gizi atau serat yang tidak memenuhi apa yang kita butuhkan, apa yang tubuh kita butuhkan itu tidak bisa dipenuhi oleh makanan junk food karena dia mengandung Jadi begini teman-teman, makanan fast food yang sering kita konsumsi atau junk food yang kita konsumsi setiap harinya ini sangat tinggi gula, tinggi kalori, tinggi lemak total, lemak trans, lemak jenuh, dan sangat sedikit sekali mengandung vitamin, gizi, dan serat yang kita butuhkan dalam beraktivitas. Terus sehingga gizi ini tidak dapat memenuhi nutrisi dalam tubuh kita. Inilah yang menyebabkan kita menjadi obesitas. Dan
Obesitas ini merupakan salah satu kecacatan yang dapat menyebabkan kita terkena hipertensi dan DM2. Oke, yang ketiga kita akan masuk pada pola konsumsi junk food tersebut di kalangan remaja. Kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini makanan tradisional sudah beralih atau sudah digantikan oleh makanan ala kebarat-baratan. Di mana makanan ala kebarat-baratan ini disebut dengan junk food, makanan siap saji yang sering kita konsumsi. Dan inilah yang sering kita konsumsi setiap harinya. Karena apa? Karena misalnya nih kita remaja, kita sering kita tidak mau susah masak, susah menyiapkan bahan makanan, padahal yang kita siapkan itu sangat bergizi. Kita lebih memilih pergi ke jualan-jualan sana, membeli minuman bersoda, makanan yang sangat mengandung bahan-bahan kimia seperti pengawet, pewarna, walaupun memiliki cita rasa yang enak, tetapi itu tidak bagus dikonsumsi oleh tubuh. Dan itulah yang menyebabkan remaja sangat suka sekali mengonsumsi makanan junk food tersebut, karena tidak ingin bersusah payah memasak, ingin mengambil makanan siap saji tersebut. Jadi gini teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa pola konsumsi junk food tersebut pada remaja sangat tidak baik untuk dikonsumsi, yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit hipertensi, DM2 dan beberapa penyakit lainnya. Jadi untuk mengatasi beberapa faktor tersebut sangat dibutuhkan sekali beberapa langkah untuk mencegah terjadinya obesitas tersebut. Dan itu akan disampaikan oleh teman saya, materi kedua oleh teman kelompok saya. Cukup sekian. Faktor-faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu aktivitas fisik, yang kedua asupan makanan, yang ketiga mengabaikan sarapan, yang keempat yaitu faktor ekonomi. Yang pertama adalah aktivitas fisik, di mana jika remaja yang tidak melakukan aktivitas fisik atau rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan remaja dapat menimbulkan obesitas. Remaja dapat melakukan aktivitas fisik itu dalam satu hari selama 30 menit, baik melakukan olahraga seperti lompat tali, bersepeda, maupun melakukan lari sore pada sore hari. Yang kedua yaitu asupan makanan. Asupan makanan ini kebanyakan remaja banyak mengonsumsi makanan yang berlemak ataupun makanan cepat saji, dimana jika makanan yang dikonsumsi remaja ini seperti makanan yang saya sebutkan tadi, maka dapat menimbulkan terjadinya obesitas. Yang ketiga yaitu mengabaikan sarapan. Menurut penelitian, sebagian besar remaja mengabaikan sarapan di pagi hari. Dengan hal itu, memicu remaja untuk membeli jajanan di luar, seperti junk food ataupun makanan yang cepat saji. Yang keempat yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi pada remaja tersebut tinggi ataupun penghasilan orang tuanya tinggi, maka dapat memberikan uang saku kepada remaja atau kepada anaknya dengan jumlah yang lebih, maka remaja tersebut dengan mudahnya untuk membeli jajanan-jajanan di luar, seperti jajanan yang saya sebutkan sebelumnya yaitu jajanan yang cepat saji. Kan jadi teman-teman udah denger kan penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya. Nah, kita tuh bisa narik kesimpulan bahwa dalam sebuah penelitian adanya hubungan antara makanan cepat saji yang dikonsumsi dengan obesitas pada remaja 10-19 tahun. Kenapa seperti itu? Karena remaja pada umumnya mengonsumsi makanan yang rendah gizi dan yang kurang sehat seperti makan cepat saji ini, sehingga bisa membuat timbunan lemak pada tubuhnya semakin banyak dan menyebabkan obesitas. Kalau kita ingin mempunyai tubuh yang ideal, sebaiknya kita melakukan aktivitas minimal 30 menit dalam sehari agar bisa mendapatkannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat. Terima kasih.